Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan Kakak Rafida Azahra, mahasiswa semester 4 dari Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini, Kakak ingin menjelaskan kepada adik-adik mengenai materi operasi hitung pecahan. Sebelum adik-adik menyimak materi dari video ini, maka lebih baiknya adik-adik siapkan buku dan alat tulisnya. Nah, jika nanti materinya terlalu cepat, maka kalian bisa menggunakan fitur YouTube untuk memperlambatnya atau mempercepatnya. Nah, dan kalian juga bisa mempause-nya untuk mencatat materi yang ada pada video ini. Nah, adapun untuk mempelajari materi operasi hitung pecahan, ada materi prasyarat yang harus kalian pelajari terlebih dahulu. Nah, adapun materi prasyaratnya yaitu materi mengenai KPK dan materi mengenai bilangan pecahan. Nah, sebelum ke materi intinya, kakak di sini mau mengingatkan kembali kepada adik-adik mengenai materi prasyaratnya. KPK itu kan merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Maksudnya, kelipatan yang sama dan yang terkecil dari dua bilangan atau lebih. Nah, di sini kakak punya contoh KPK dari 2 dan 4. Nah, kakak sediakan tabel yang terdiri dari bilangan dan kelipatan. Bilangannya yaitu 2 dan 4. Pada tabel ini, kelipatan dari 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dan kelipatan untuk 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Nah, kelipatan yang ada pada tabel ini, karena kita akan mencari KPK, maka kita cari kelipatan yang sama. Nah, kelipatan yang sama itu di sini ada 3, yaitu 4, 8, dan 12. Karena kita akan mencari KPK, maka kita pilih kelipatan persekutuan yang terkecil. Yang sama dan paling kecil itu adalah 4, maka KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Selanjutnya materi prasyarat mengenai bilangan pecahan, di mana kan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Pecahan dinyatakan dengan A per B, di mana A itu merupakan pembilang dan B itu merupakan penyebut. Oke, langsung saja ke materi intinya, yaitu operasi hitung pecahan. Yang pertama ada operasi hitung penjumlahan pecahan, di mana penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Ingat, jika penyebutnya sama, maka dapat dilakukan suatu penjumlahan pecahan. Nah, di sini ada contoh 1/2 ditambah 3/2. Karena penyebutnya sama, maka kalian tinggal menjumlahkan saja pembilangnya. Di mana pembilangnya itu adalah 1 dan 3, maka kalian jumlahkan. Maka hasil dari 1/2 ditambah 3/2 sama dengan 4/2. Nah, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Jika penyebutnya berbeda, maka ubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Biasanya kan kalian untuk mencari pecahan senilai itu kalian membagi atau mengkalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama ya. Nah, tapi karena ini akan dioperasikan, maka kalian harus mencari pecahan senilainya yang penyebutnya itu sama. Maka untuk mencari pecahan senilai yang penyebutnya sama itu, kalian bisa dengan cara mencari nilai KPK dari penyebut-penyebut pecahannya. Nah, langsung saja ke contohnya. Di sini ada contoh 2/3 ditambah 1/4. Nah, di sini kan penyebutnya itu 3 dan 4. Maka langkah penyelesaiannya yang pertama mencari KPK dari 3 dan 4. Di mana kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Dan kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Dapatkan kelipatan persekutuan yang terkecilnya yaitu 12, maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12.
Maka 2/3 ditambah 1/4 sama dengan per 12 ditambah per 12. Nah, kita akan mencari pembilang yang sebelah kiri terlebih dahulu. Kan tadi didapat penyebutnya itu 12, maka 12 dibagi 3 dikali 2, maka hasilnya kita simpan sebagai pembilang yang baru. Nah, selanjutnya kita cari pembilang yang sebelah kanan. Dan berarti kita lakukan hal yang sama ya. Berarti 12 dibagi 4 dikali 1, maka hasilnya 3. Maka didapatlah pecahan senilai dengan penyebutnya yang sama, yaitu 8/12 ditambah 3/12. Nah, jika penyebutnya telah sama, maka kita tinggal tambahkan saja pembilangnya. Berarti jumlah dari 8 ditambah 3 itu 11. Berarti hasil dari 2/3 ditambah 1/4 adalah 11/12. Oke, supaya kalian lebih paham lagi, di sini kakak menyediakan 4 latihan soal. Yang pertama itu ada 3/4 ditambah 2/4 sama dengan per 4. Nomor 2, 2/5 ditambah 1/4 sama dengan per 20 ditambah per 20 sama dengan per 20. Nomor 3, 2/3 ditambah 1/5 sama dengan. Nomor 4, 3/5 ditambah 2/3 sama dengan. Kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk nomor 1 yang ditanyakannya itu hanyalah pembilangnya, karena memang penyebutnya juga sudah sama. Maka kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya. Maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 3/4 ditambah 2/4 sama dengan 5/4. Nomor 2, di sini kita sudah disediakan KPK dari dua penyebut pecahan tersebut. Maka kita tinggal operasikan saja seperti cara yang sudah kakak ajarkan tadi ya. Kita mencari pembilang yang sebelah kiri terlebih dahulu ya. Maka 20 dibagi 5 dikali 2 sama dengan 8. Dan kita cari pembilang yang sebelah kanan. 20 dibagi 4 berarti 5. 5 dikali 1 berarti hasilnya 5. Maka pecahan senilai yang penyebutnya sama dari 2/5 ditambah 1/4 itu 8/20 ditambah 5/20. Maka hasilnya 13/20. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Penyebutnya itu kan 3 dan 5, berarti kita harus mencari KPK dari 3 dan 5, di mana kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Maka didapatlah 15. Jadi KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Nah, kita simpan sebagai penyebut. Maka sama dengan per 15 ditambah per 15. Kita cari pembilangnya yang sebelah kiri terlebih dahulu seperti biasa. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita simpan sebagai pembilang yang sebelah kiri. Kita cari yang sebelah kanannya. Berarti 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Berarti kita sudah dapat pecahan senilai yang penyebutnya sama, yaitu 10/15 ditambah 3/15. Kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya, maka didapatlah 13/15. Nah, selanjutnya nomor 4. 3/5 ditambah 2/3. Karena kita sudah mengetahui KPK dari 5 dan 3, kita langsung saja sama dengan 5/15 ditambah per 15.
Seperti tadi kita cari pembilangnya dengan cara 15 dibagi 5 dikali 3 sama dengan 9. Yang sebelah kanan 15 dibagi 3 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Setelah itu kita langsung jumlah saja. 9/15 ditambah 10/15 sama dengan 19/15. Kita lanjut ke materi operasi hitung pengurangan pecahan. Di mana pengurangan pecahan ini dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Jadi sama ya seperti penjumlahan tadi. Hanya bedanya ini pembilangnya dikurangi. Jika penyebutnya berbeda, maka ubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Maka ditarik kesimpulan bahwa kita bisa menjumlahkan dan juga mengurangi pecahan jika penyebutnya itu sama. Oke, kita lanjut saja ke contoh pengurangan pecahan. Nah, di sini ada contoh 4/5 dikurangi 3/4. Seperti tadi, langkah penyelesaiannya yang pertama mencari KPK dari penyebutnya, yaitu 5 dan 4. Di mana kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 18, 20, 24, dan seterusnya. Maka didapatlah KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Sama dengan per 20 dikurangi per 20. Seperti tadi kita cari dulu pembilang sebelah kiri. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka pembilangnya adalah 16. Lanjut ke yang sebelah kanan. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, kita sudah dapat pecahan senilai yang penyebutnya sama. Maka kita langsung saja kurangi pembilangnya. Di sini sudah didapat 16/20 dikurangi 15/20. Maka hasilnya itu adalah 1/20. Oke, langsung saja ke latihan pengurangan pecahannya. Yang pertama 4/3 dikurangi 2/3 sama dengan per 3. Yang kedua 1/3 dikurangi 1/5 sama dengan per 15 dikurangi per 15 sama dengan 15. Ketiga 4/5 dikurangi 1/4 sama dengan. Yang keempat 3/5 dikurangi 1/4. Nah, untuk cara pengerjaannya sama seperti mengerjakan penjumlahan pada pecahan. Jadi bedanya itu hanya dikurangi. Nah, kakak harap kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Semangat! Jika ada yang kurang paham atau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, hanya itu yang dapat kakak sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.